Bagaimana jika saya bilang, salah satu ilmuwan paling jenius dalam sejarah pernah menyimpulkan bahwa alam semesta mungkin tidak membutuhkan seorang pencipta? Pertanyaan tentang asal-usul alam semesta adalah salah satu misteri terbesar yang pernah dipikirkan manusia. Salah satu pertanyaan yang paling sering diajukan para kosmolog adalah, apa yang terjadi sebelum Big Bang? Bagi mendiang Stephen Hawking, pertanyaan itu justru tidak memiliki makna. Menurutnya, waktu itu sendiri baru mulai ada saat Big Bang terjadi. Jika waktu lahir bersama Big Bang, maka konsep sebelum Big Bang menjadi sesuatu yang tidak bisa didefinisikan karena tidak ada waktu yang mendahuluinya. Dari pandangan tersebut, Hawking berpendapat bahwa alam semesta bisa saja muncul tanpa campur tangan sosok pencipta. Tentu saja, gagasan ini tidak disetujui oleh banyak orang, terutama dari kalangan agama. Namun bagi Hawking, itu adalah kesimpulan yang ia dapatkan setelah menghabiskan seumur hidup mempelajari hukum-hukum alam semesta. Selama hidupnya, Hawking seolah mengirim pikirannya menembus lubang hitam, menjelajahi kosmos yang tak berujung, dan menelusuri waktu miliaran tahun ke masa lalu untuk memahami bagaimana alam semesta terbentuk. Ia terus mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan terbesar manusia. Dari mana kita berasal? Apa tujuan keberadaan kita? Dan apakah kita sendirian di alam semesta ini? Namun semakin banyak jawaban ilmiah yang ia temukan, semakin besar pula kontroversi yang muncul. Pandangannya seringkali bertentangan dengan keyakinan banyak orang dan memicu perdebatan panjang antara sains dan agama. Hingga akhirnya dalam buku terakhirnya, Brief Answers to the Big Questions, ia mencoba menjawab salah satu pertanyaan tertua, terbesar, dan paling kontroversial yang pernah diajukan manusia. Apakah Tuhan itu ada? Nah, disinilah pandangan Stephen Hawking mulai menjadi semakin kontroversial. Menurut Stephen Hawking, alam semesta bisa muncul secara spontan dari ketiadaan karena adanya hukum-hukum fisika yang bekerja di alam semesta. Ia berpendapat bahwa jika kita menerima hukum-hukum sains sebagaimana adanya, maka pertanyaan tentang campur tangan Tuhan dalam menjalankan alam semesta menjadi tidak lagi diperlukan dalam penjelasan ilmiah. Bayangkan saja, sekitar 13,8 miliar tahun lalu, seluruh alam semesta yang sangat luas ini dipercaya berasal dari sebuah titik yang luar biasa kecil, bahkan lebih kecil dari atom. Titik super padat dan super panas itu kemudian mengembang dalam peristiwa yang kita kenal sebagai Big Bang. Dari sanalah lahir ruang, waktu, energi, materi, galaksi, bintang, planet, hingga akhirnya kita semua yang ada di sini hari ini. Menurut Hawking dan banyak ilmuwan lainnya, proses luar biasa ini dapat dijelaskan melalui kombinasi berbagai hukum alam, seperti gravitasi, relativitas, dan fisika kuantum. Dengan hukum-hukum tersebut, mereka berpendapat bahwa alam semesta dapat berevolusi sendiri tanpa perlu campur tangan supranatural untuk menjelaskan setiap peristiwanya. Tapi tunggu dulu, Hawking juga mengakui bahwa masih ada satu pertanyaan besar yang tersisa. Jika hukum-hukum alam ini memang mengatur segalanya, lalu dari mana hukum-hukum itu berasal? Apakah Tuhan yang menciptakan hukum-hukum kuantum yang memungkinkan Big Bang terjadi? Inilah bagian yang sering memicu perdebatan. Hawking sendiri mengatakan bahwa ia tidak berniat menyinggung siapapun yang beriman. Namun menurutnya, penjelasan ilmiah memberikan jawaban yang lebih kuat dan lebih meyakinkan dalam memahami sejarah alam semesta dibandingkan penjelasan yang bersifat ilahi. Untuk menjelaskan pandangannya, Hawking mengajak kita melihat dunia yang sangat kecil, dunia mekanika kuantum. Dan disinilah semuanya mulai terasa aneh. Dalam dunia kuantum,
para ilmuwan sering mengamati partikel-partikel subatomik seperti elektron dan proton yang tampak muncul begitu saja dari ruang hampa, bertahan dalam waktu yang sangat singkat, lalu menghilang kembali. Fenomena ini terdengar mustahil bagi pengalaman sehari-hari kita, tetapi justru merupakan salah satu karakteristik paling mendasar dari alam semesta pada skala kuantum. Bagi Hawking, jika partikel-partikel kecil saja bisa muncul dan lenyap karena hukum-hukum kuantum, maka muncul pertanyaan yang jauh lebih besar. Mungkinkah seluruh alam semesta juga lahir dengan cara yang serupa? Dan disinilah Stephen Hawking mengajukan salah satu gagasan paling berani dalam sejarah kosmologi modern. Menurut Hawking, jika alam semesta pada awalnya pernah berada dalam keadaan yang sangat kecil, bahkan lebih kecil dari partikel subatomik, maka wajar jika ia mengikuti aturan fisika kuantum yang sama. Artinya, alam semesta yang sekarang berisi triliunan galaksi ini mungkin saja muncul secara alami tanpa melanggar hukum-hukum alam yang kita kenal. Untuk menjelaskan idenya, Hawking sering mengaitkannya dengan salah satu objek paling misterius di alam semesta, yaitu lubang hitam. Lubang hitam terbentuk ketika sebuah bintang masif runtuh karena gravitasinya sendiri. Keruntuhan ini menghasilkan wilayah dengan gravitasi yang begitu kuat hingga tidak ada apapun yang bisa lolos, bahkan cahaya sekalipun. Di pusat lubang hitam, para ilmuwan memperkirakan terdapat sebuah singularitas, titik dengan kepadatan yang luar biasa ekstrim. Nah, menurut Hawking, alam semesta pada saat kelahirannya juga berada dalam kondisi yang mirip, yaitu berupa singularitas. Dalam keadaan sepadat itu, gravitasi menjadi begitu kuat sehingga ruang dan waktu tidak lagi berperilaku seperti yang kita pahami saat ini. Ini bagian yang menariknya. Jika waktu sendiri baru muncul bersamaan dengan Big Bang, maka pertanyaan apa yang terjadi sebelumnya menjadi tidak relevan. Sebab tidak ada sebelum ketika waktu belum ada. Bayangkan seperti bertanya, apa yang ada di sebelah utara kutub utara? Pertanyaannya terdengar masuk akal, tetapi sebenarnya tidak memiliki arah yang bisa dituju. Bagi Hawking, pertanyaan tentang waktu sebelum Big Bang memiliki masalah yang serupa. Karena itulah, ia menyimpulkan bahwa alam semesta tidak memerlukan penyebab yang terjadi sebelumnya. Menurut pandangannya, sebab dan akibat hanya bisa ada jika waktu sudah ada. Jika waktu dimulai pada saat Big Bang, maka tidak ada momen sebelumnya yang memungkinkan adanya penyebab dalam pengertian biasa. Dari sinilah, Hawking berargumen bahwa konsep pencipta yang menciptakan alam semesta sebelum waktu dimulai menjadi sulit ditempatkan dalam kerangka fisika yang ia gunakan. Tentu saja kesimpulan ini tidak diterima oleh semua orang. Banyak filsuf, teolog, dan ilmuwan yang memiliki pandangan berbeda. Namun bagi Hawking, setelah puluhan tahun mempelajari kosmos, relativitas, lubang hitam, dan fisika kuantum, inilah penjelasan yang menurutnya paling sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh sains. Namun ada satu hal yang sering disalahpahami banyak orang tentang Stephen Hawking. Meski pandangannya tentang asal-usul alam semesta sering dianggap bertentangan dengan keyakinan agama, Hawking sebenarnya tidak menghabiskan hidupnya untuk menyerang konsep Tuhan. Sebaliknya, ia menghabiskan hidupnya untuk memahami bagaimana alam semesta bekerja sedalam mungkin. Bahkan dalam beberapa kesempatan, Hawking pernah berbicara tentang keinginannya untuk memahami apa yang ia sebut sebagai pikiran Tuhan, yaitu memahami hukum-hukum paling mendasar yang mengatur seluruh kosmos. Baginya, mempelajari alam semesta adalah cara untuk mendekati pertanyaan-pertanyaan terbesar tentang keberadaan. Dan meskipun ia percaya bahwa sains mampu menjelaskan banyak hal, Hawking tetap melihat alam semesta sebagai sesuatu yang luar biasa menakjubkan. Ia pernah mengatakan bahwa manusia hanya memiliki satu kehidupan untuk mengagumi keindahan dan rancangan agung alam semesta. Karena itulah, ia merasa sangat bersyukur dapat menghabiskan hidupnya meneliti berbagai misteri kosmos yang hingga kini masih belum sepenuhnya terpecahkan.
Nah, salah satu misteri terbesar yang membuat Hawking penasaran adalah paradoks informasi lubang hitam. Masalah ini muncul setelah penemuan fenomena yang kini dikenal sebagai radiasi Hawking. Menurut teori tersebut, lubang hitam tidak benar-benar abadi. Seiring waktu, mereka perlahan kehilangan energi dan akhirnya dapat menguap. Tapi ada masalah besar. Jika sebuah lubang hitam menghilang, lalu kemana perginya seluruh informasi tentang benda-benda yang pernah jatuh ke dalamnya? Dalam fisika, informasi seharusnya tidak bisa begitu saja lenyap dari alam semesta. Namun radiasi yang dipancarkan lubang hitam tampaknya tidak membawa petunjuk apapun tentang isi di dalamnya. Inilah yang kemudian dikenal sebagai paradoks informasi lubang hitam, sebuah teka-teki yang telah membingungkan para fisikawan selama puluhan tahun. Hawking berpendapat bahwa informasi tersebut mungkin tidak benar-benar hilang. Ia mengusulkan bahwa informasi dapat tersimpan dalam pola-pola sangat halus pada partikel-partikel berenergi sangat rendah yang mengelilingi lubang hitam. Meski begitu, gagasan ini masih berupa hipotesis, dan hingga saat ini belum ada jawaban yang benar-benar diterima oleh semua ilmuwan. Dan seolah itu belum cukup, Hawking juga tertarik pada jenis lubang hitam yang bahkan lebih misterius lagi. Ia menjadi salah satu ilmuwan pertama yang secara serius meneliti kemungkinan keberadaan lubang hitam primordial atau lubang hitam purba. Berbeda dengan lubang hitam biasa yang terbentuk dari kematian bintang raksasa, lubang hitam primordial diduga lahir hanya sesaat setelah Big Bang, ketika alam semesta masih sangat muda, panas, dan padat. Hingga hari ini, keberadaan lubang hitam primordial masih belum terbukti. Namun gagasan tersebut menunjukkan bagaimana Hawking selalu berani mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan yang terdengar mustahil untuk menjawab misteri terbesar alam semesta. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman semua. Next, mau bahas apa? Komen di bawah ya.